Hello everybody, welcome back again di Market Update. Jadi ini kita mau update ke teman-teman seputar pandangan besar ya untuk kondisi daripada altcoins. Jadi kita berbicara seputar total 3, others dominance, Bitcoin dominance, USDT dominance, dan juga kayaknya cukup deh itu ya. Nah guys, by the way, kasih tahu saya ya di kolom komen dari video market update ini kira-kira altcoins menarik seperti apa yang kalian interested untuk kita review dan kita bahas. Saya cek juga di previous live streaming, sebenarnya likes buttonnya belum 1000 ya, baru hampir teman-teman yang Bitcoin important period ya. Jadi harapannya sih bisa mencapai 1000 sehingga kita bisa segera live streaming. Amin teman-teman. So guys, hari ini pergerakan lumayan eksplosif. Bitcoin tadi udah sempat testing $67.000, dimana kita ngelihat dia testing itu terhadap trendline yang sangat penting. Ya nggak cuma itu sih, nggak kalah penting adalah resistance-nya juga ya, deket banget di 68.500-an, tapi kemudian belum nyampe udah ketahan gitu. Ya saya rasa ini adalah hal yang wajar sekali terjadi mengingat geopolitical tension ya kembali hype lagi. Netanyahu udah confirming kalau dia akan menyerang Iran, tapi dia serangnya itu ke militer ya, bukan nuklir, bukan oil, tapi militer. Ini concern karena secara tidak langsung juga menyatakan perang ya actually. Jadi ya yang diresikokan adalah kondisi aset-aset seperti Bitcoin, kemudian stock market, Nasdaq, dan kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat Nasdaq juga hari ini merah ya dia. Part of the correction maybe S&P 500 the all time high, tapi bukan dump ya. Pahami perbedaan between dump dan correction. Dump itu sifatnya agresif, bisa kayak begini, ataupun yang ini. Itu baru agresif. Kalau saat ini, ya relatif masih dalam tahap koreksi yang relatif sehat. Ya buat sebagian orang. Kenapa saya katakan demikian? Ya lihat aja di sini. We have fair value gap guys, by the way. Jadi fair value gap itu juga ngasih kita konteks kan. Kalau market itu mungkin lagi rebalancing terhadap area of imbalance itu. Nah, itu bisa jadi salah satu trigger juga dari koreksi daripada S&P dan juga stock market lainnya. Tapi yang paling parah cuman si Nasdaq ya hari ini, minus by 1%. Meanwhile, Bitcoin sebenarnya nggak buruk-buruk banget gitu. Overall, kita ngelihat ya dia cuman rejected. Dan itu tipikalnya Bitcoin ya. Artinya Bitcoin itu bukan yang relatif gampangan gitu ya. Kalau kita bilang nih cewek atau cowok ya, atau calon-calon pasangan yang bisa dibilang playing hard to catch ya, atau playing hard to get ya. Dia cenderung biasanya jual mahal bahasanya. Ya sama kayak di sini, dia fake out dulu baru reversal. Apakah ini fake out dulu baru dia koreksi? Right? Kita belum tahu teman-teman. Masih ada 17 menit menjelang closing 4 jam. Masih ada daily close yang akan closing di jam 7. Jadi itu early menurut saya untuk menentukan. Dan for now, ya tadi saya inform ke Telegram group juga. Saya cuma bilang ya anticipate aja ya. Kita nggak pernah tahu apakah ini fake out atau bukan. Dan kalau misalkan ini fake out, ya pada dasarnya kita cuma akan ngelihat dia retrace back dulu untuk nge-fill beberapa area yang sekiranya bisa diantisipasi sebagai area yang cukup menarik ya untuk menjadi higher low-nya dia. Bukan berarti kita akan ngedam gitu. Amit-amit sih ya teman-teman. Ya, itu sekilas gambaran di Bitcoin biar ada pandangan juga ya apa yang terjadi pada si alts-nya ya pada malam hari ini. Kalau kita cek ya altcoins udah pasti kena pressure. Bitcoin dominance gambaran besar dulu kita bahas ya teman-teman sekalian. Bitcoin dominance itu still bullish, trennya masih naik, nggak ada tanda-tanda sama sekali kita ngelihat pelemahan atau tanda-tanda reversal. Bahkan kalau kalian perhatiin ya untuk weekly candle sendiri di Bitcoin dominance tambah lama sih tambah kecil range-nya. Jadi memang ibaratnya tuh Bitcoin dominance itu kita bisa bilang nyedot liquidity di pasar kripto secara keseluruhan. Oke, kalau kita lihat di sini total market cap di perspektif time frame besar.
Ini sebenarnya sama menariknya dengan situasi di Bitcoin ya. Dimana kalau misalkan Bitcoin saya rasa breakout juga dari fase konsolidasinya sejak Maret, ya total 1 lebih kurangnya akan breakout juga lah ya daripada si falling wedge itu. Dan ini akan mencangkup keseluruhan market untuk ikut rally. Tapi nantinya Bitcoin dominance tetap yang harus pegang kendali dulu. Karena kita kan pengen lihat Bitcoin rally dalam kondisi yang eksponensial, dalam kondisi yang parabolik dan gila-gilaan gitu ya. Banyak spekulasi, banyak statement-statement, banyak prediksi Anda akan temukan di Twitter, dan itu bakal wild banget. Ada yang prediksinya sebaliknya, ada yang prediksinya juga relatif bullish tapi gila-gilaan. Yang saya pengen tekankan teman-teman, kalau makin banyak orang terlalu optimis, artinya at some point market akan melakukan sebuah manuver untuk mem-flush out orang-orang tersebut. Jadi buat mereka yang mungkin aktivitasnya lebih berani ya menggunakan futures market, dan dia pakai leverage, tapi dia menggunakan margin yang lebih besar dan lebih berani kalau kita bilang. Jadi bisa dibilang dia mencoba untuk mendoublekan atau mentriplekan capital dia. Nah, di sini sebenarnya titik resiko terbesarnya gitu loh. Beda ceritanya kalau teman-teman trading harian, Anda tahu risk management, Anda membatasi transaksi maksudnya resiko per transaksi Anda, kita bisa membuat kondisi yang relatif lebih safety, jauh bahkan lebih safety daripada di spot ya. Ada caranya teman-teman, cuman ya balik lagi udah belajar belum ya kan? Kalau belum belajar, saya sarankan nonton Study Time Risk Management, itu bakal nolong banget. Nah guys, jadi kalau kita balik lagi ke sini, Bitcoin dominance still bullish. Ini berarti pertanda money flow hanya mengalir ke Bitcoin terlebih dahulu, dan itu adalah again ya hal yang wajar kalau misalkan kita pengen lihat Bitcoin memang bersiap untuk mengalami breakout. Kalau teman-teman believe Bitcoin will be rally di Oktober, maka itu yang dicari teman-teman, itu yang dibutuhkan. Oke. Nah, contoh ya kegiatan-kegiatan flash out paling gampang yang terjadi saat ini aja, itu sangat memungkinkan buat mereka jadi fear. Oke, di 15 minutes, di 30 minutes ya, there will be people yang panik dan maybe sell some of their spot gitu. Nah, itu udah lebih dari cukup untuk mem-flush out sebagian daripada para retail ini. Dan itu yang memang pastinya akan dilakukan before kita ngelihat market bener-bener dalam keadaan state yang relatif bullish banget. Karena ya retail dibuat untuk FOMO dan berani beli di atas pada akhirnya gitu. Nah, di sisi yang lain, others dominance, ini masih sama analisisnya dengan yang saya pernah bagikan lewat live streaming ya teman-teman sekalian, bahwasanya kita melihat others dominance atau market cap di luar daripada top 10 dominasinya itu berada di titik yang sangat ideal untuk menjadi area higher low-nya untuk midterm ataupun untuk menyelesaikan the rest of the bull cycle ya. Ekspektasinya sampai dengan April kalau saya sih. Bisa lebih nggak? Ya boleh lah kita tawar-tawar ya teman-teman, tapi ya paling enak April lah, boleh anticipate ya. Sell on May and go away saat ini jadi acuan saya gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya, we have a potential for higher low. On the weekly perspective, kita mantul dari area tersebut. Di daily perspective, ya you can say that it is breaking out from the trend line, kayak gini. Atau mungkin kalian noticing, okay, maybe this is a double bottom, bisa. Atau mungkin kalian melihat ini sebagai falling wedge, itu juga bisa ya, udah breakout intinya. Dan secara struktur di daily itu sebenarnya relatif bagus dalam tanda kutip. Dia berusaha ya untuk menciptakan higher high. So if we have a pullback di sini, ya harapannya sih ini udah mengkonfirmasi jadi higher low-nya before kita ngelihat dia nanjak lagi. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, akan sulit karena untuk kita ngelihat market crypto rally itu pastinya dimulai dari Bitcoin. Dan kalau Bitcoin-nya rally,
berarti kemungkinan besar Bitcoin dominance-nya juga ikut rally. Sehingga others dominance, ya kemungkinan besarnya juga akan turun teman-teman. Jadi, mempersiapkan hal tersebut, saya mengantisipasi kemungkinan kita melihat others dominance untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan itu bisa ditandai dengan proses A, B, and perhaps C wave, corrective wave. Jadi more or less gambarnya kayak gini guys. Before finally kita ngelihat dia punch to the upside lagi gitu ya. Nah itu yang boleh diperhatikan. Selama order block di area 9,5% tidak di breakdown, harusnya kita aman. Harusnya alts masih bisa selamat. Itu dulu. Berikutnya USDT dominance. Ini juga nggak kalah penting. Kenapa? Karena USDT dominance kalau turun menandakan USDT itu lagi di deploy. Ya, orang nggak banyak parkir di USDT. Kalau USDT dominance-nya naik, antara USDT-nya lagi di minting yang baru, itu berarti ada new player masuk ke market, ya dia bayar ke Tether, Tether, tolong cetak saya stablecoin, saya mau beli segini misalkan. Ya, otomatis kan nambah tuh ya, jadi dominasinya mungkin cenderung naik. Atau, ya saya take profit, entah itu di alt, entah itu di Bitcoin, tapi saya convertnya jadi USDT. Nah, kalau saya lakukan itu ya USDT dominance logikanya naik. Kalau USDT dominance-nya naik, biasanya alts ataupun Bitcoin cenderung terkoreksi. Nah, saat ini gambaran besar, sebenarnya saya melihat setup yang sangat-sangat baik sekali untuk preparation kita di next bull cycle ini ya, teman-teman. Dimana kita sudah melihat dia breakdown dari trend line. Trend line yang bisa dibilang mempertahankan tahtanya si USDT dominance for about 1925 hari. Ya, kalaupun dia breakdown, maksudnya apakah kita bisa melihat ya USDT dominance bakal ada terjun payung sampai ke 1-2%? Kayaknya sih nggak mungkin juga. Paling nggak kita balik ke sini aja tuh sebenarnya udah bagus guys. Ya, 3,8% pun udah bagus. Karena kondisinya Tether itu supply-nya nambah gitu loh. Jadi nggak bisa kita mengharapkan dia turun sampai lebih rendah dari itu, mungkin akan sulit. Tapi demikian kita ngelihat dia turun sampai 3,8% pun aja itu udah relatif bagus. Saya cukup percaya by the time kita visit ke area tersebut, market cap udah pada naik ya. Mungkin total 1 udah breakout dari previous high point-nya, dan probably kita akan memasuki fase all time high-nya. Kemudian total 2, total 3 ya udah pasti menyusul lah ya, karena itu cuman dikurangin Bitcoin dan Ethereum serta dikurangin top 10 dan seterusnya. Jadi kalau kita ngelihat others, ini market cap daripada altcoins ya di luar top 10, jadi Bitcoin, Ethereum, Solana, Toncoin itu dikesampingkan dan mereka ngelihat yang kecilnya aja teman-teman di atas top 10. Sebetulnya relatif bagus, dan saya rasa apa yang mendukung ini bisa breakout dari trendline, hype-nya meme coin ya. Jadi meme coin yang menguasai pasar setidaknya dalam beberapa minggu terakhir. Kita bisa lihat koin anjing-anjingan, kucing-kucingan, dan segala jenis binatang. Karena rasanya nggak enak yang ngomongnya, koin-koin binatang ya. Itu naik, dan ini bisa dibilang menjadi sebuah fenomena atau menjadi sebuah hal yang wajar menurut saya. Itu tergantung dari kacamata atau sudut pandang teman-teman. Biar gimana pun, altcoins itu adalah tempat berspekulasi paling menarik. Probabilitas tetap lebih tinggi daripada Anda yang betting di kasino, atau mungkin di judi online, atau mungkin di pertandingan sepak bola. Kapan lagi Anda bisa betting dengan risk yang terukur, let's say hanya risking for 5 or 10%, tapi Anda gain-nya itu bisa 3-5 kali lipat. Ya cuman di altcoins, itu loh, optionalnya teman-teman. Tapi ya ada pun orang-orang yang kurang paham, artinya mereka berharap beli sekarang 2 jam lagi langsung naik gitu, 10x. Ya, itu mah kamu main koin super micin aja yang market cap-nya di bawah $1 juta gitu. Itu mungkin bisa. Tapi kalau kita berbicara di altcoins, apalagi yang udah sampai masuk centralized exchange, jadi teman-teman bilang, ini kok koinnya nggak ada ya misalnya di Indodax, atau kok koinnya nggak ada ya di toko kripto. Ya udah. Itu artinya kalian tahu ya, koin itu ya masih di
Ya artinya kita tahu ya bahwa orang-orang itu punya wawasan umumnya hanya membeli ketika sudah masuk centralized exchange. Itu artinya likuiditasnya memang sudah gede, tapi mereka juga butuh lebih banyak likuiditas. Makanya butuh bantuan pasar yang besar gitu loh. Nah, kalau mau cari yang 10x, 30x, 100x ya harus rajin-rajin screening deh, nyari koin-koin yang belum listing, yang masih baru konsep, yang mungkin masih baru crowdfunding dan lain sebagainya. Ya, semoga cukup jelas di situ. Balik lagi ke market cap di luar top 10. Pada dasarnya kita ngelihat struktur sedang di build up. Biar gimana pun, saya secara awam aja, kalau kita ngelihat struktur harga, ini memang sebelumnya bearish, gitu kan? Tapi per di sini kamu bisa lihat, we have something new. Dan ada pun proses retestnya terhadap Fibonacci 0,62%, 0,79%. Per hari ini kita lihat dia lagi turun, tapi per kemarin itu masih relatif bullish. Ya ingat aja teman-teman, saat candle hijau pekat, Anda pasti kepikiran apa nih, mau beli apa nih. Tapi saat candlenya berbalik dan sekarang dalam keadaan terkoreksi, bukannya itu justru kesempatannya teman-teman sekalian. Jangan nanti harga udah pada rally, baru tuh mencari kesempatan untuk membeli. Itu namanya udah bukan mencari kesempatan, tapi mencoba untuk menangkap pisau yang sudah berlari ya. Atau mungkin, saya nggak tahu ya analogi tepatnya. Mencoba untuk mengejar kereta yang sudah berjalan. Mungkin itu ya analogi yang tepat. Dan saat ini, kalau kita lihat sekilas saja based on 4 hour time frame ya, struktur masih bullish. Hanya saja kita terkendala ya, menghadapi sebuah kendala yaitu di area ini. Jika seandainya itu ada liquidity sweep, ya saya sih coba untuk anticipate ada kemungkinan others bisa drop dulu nih, balik retest ke area OB atau mungkin demand gitu kan, baru kita ngeliat dia mantul lagi. Which is good ya, karena itu jadi kesempatan buat teman-teman beli murah ibaratnya. Ya, for now itu idea yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman. Ini menggambarkan keseluruhan dari pergerakan altcoins. Jadi kalau misalnya kita udah bahas kayak gini, kamu lihat altcoins rata-rata mungkin akan bergerak kayak gitu. Coba kita cek. For example, SEI. Ya, SEI di sini lagi ongoing koreksi. Tahu misalnya, ini juga sama. Strukturnya sama-sama bullish. Kamu bisa pakai Fibonacci, kamu bisa cari setup pada saat dia retracement. Kemudian Solana, previously bullish, dan sekarang dia koreksi. Nah, apakah ini adalah sesuatu yang harus membuat kamu takut? Kalau takut untuk menjual, itu harusnya yang ditakutkan ya. Tapi kalau takut untuk membeli, nah di sini saya bingung. Kadang-kadang dapat harga murah malah takut, dapat harga mahal malah nanya gitu kan, masih bisa naik nggak gitu. Ya, jadi itu adalah sebuah opportunity yang saat ini ditawarkan ya. Ini market rata-rata lagi pada creating potensi higher low. Ya, ada kesempatan, ada pun resiko. Itu selalu berpasangan teman-teman, nggak pernah yang namanya berpisah. Jadi kalau Anda melihat bisnis ada nih peluangnya, ya udah pasti ada resikonya. Jangan beranggapan kalau bisnis itu bebas resiko. Ya, kalaupun ada yang seperti itu, ujung-ujungnya dibawa lari biasanya. Oke, ya, so that's gonna be the update teman-teman sekalian. Saya udah update Bitcoin dominance, others dominance, USDT dominance, kemudian total 3, bagaimana dengan others dominance, dan lain sebagainya. Itu sudah saya update kan. Total 3 tadi kayaknya saya wakilkan lewat others saja ya, lebih kurangnya mirip teman-teman. Jadi itu semua sudah di-update dan sudah disampaikan ya bagaimana analisisnya. Semoga teman-teman bisa dapetin sesuatu dari video update ini, dan saya tunggu komentar seputar altcoins-nya dan live streaming berikutnya lewat likes button-nya teman-teman. Oke, God bless everyone and have a nice day guys. Cheers, bye-bye.